Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam upaya menanamkan rasa cinta dan kepercayaan anak-anak terhadap institusi kepolisian sejak dini, program Polisi Sahabat Anak kembali digelar. Kali ini kegiatan edukatif tersebut dilaksanakan oleh Kapolres Dumai AKBP Hardi Dinata bersama siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 05 Dumai dengan menciptakan interaksi positif antara polisi dan generasi muda. Program Polisi Sahabat Anak atau Polsanak ini bertujuan untuk mengenalkan tugas-tugas kepolisian secara sederhana dan menyenangkan kepada anak-anak. Melalui pendekatan yang humanis, polisi hadir sebagai sosok yang dekat, modern dan bersahabat, bukan sebagai figur yang menakutkan, sehingga anak-anak merasa nyaman dan berani berinteraksi. Dalam kegiatan ini, anak-anak TK Kemala Bayangkari 05 Dumai diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang edukatif. Mereka diperkenalkan dengan rambu-rambu lalu lintas, diajak melihat peralatan polisi dan diberikan pemahaman tentang pentingnya disiplin serta keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme anak-anak terlihat jelas sepanjang kegiatan. Mereka aktif bertanya, bernyanyi, menari, dan bermain bersama para polisi, menciptakan suasana yang ceria dan penuh kegembiraan. Interaksi langsung ini diharapkan dapat membentuk persepsi positif anak-anak terhadap Polri. Melalui program Polisi Sahabat Anak ini, Polri berkomitmen untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berani, disiplin, dan peduli sejak dini. Diharapkan nilai-nilai positif ini akan tertanam kuat dalam diri anak-anak dan menjadi bekal berharga dalam kehidupan mereka kelak, serta membangun kemitraan yang harmonis antara polisi dan masyarakat. Dari Humas Polres Dumai, Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan penanganan gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo yang mengguncang wilayah pesisir Provinsi Bengkulu, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung lokasi terdampak dan memberikan bantuan di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Bengkulu. Jadi agenda saya ke Bengkulu ini ada dua, masalah gempa dan satu lagi masalah BBM. Setiap hari ngantrinya lama. Tadi saya dengan Pak Gubernur begitu turun dari pesawat langsung mengunjungi pelabuhan. Jadi di sana pelabuhannya itu sudah jadi, lautnya sudah jadi tanah Bapak Ibu. Jadi kapalnya yang mengangkut BBM tidak bisa masuk. Nah ini sudah dicarikan solusi bersama-sama Pak Gubernur, dari Pertamina dan lain-lain. Intinya ini akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu semua harus mengantri. Tadi di depan hotel saya juga antriannya panjang sekali. Jadi saya mohon maaf dan ini akan segera kita selesaikan Bapak Ibu. Kita nanti segera dilakukan pengerukan ya Pak Gubernur ya. Pengerukan dan nanti jalur distribusi dari kota-kota terdekat juga akan kita tingkatkan. Tadi sudah koordinasi juga dengan kementerian-kementerian terkait. Dan intinya kita ingin rumah-rumah yang rusak ringan, sedang, berat nanti akan kita bantu ya. Dan ini terutama untuk adik-adik ini kan anak-anak kecilnya banyak banget nih Bapak Ibu. Dipastikan semuanya dalam keadaan sehat. Yang sekolah, yang masih sekolah harus tetap sekolah ya. Nanti kalau mohon maaf misalnya seragamnya rusak atau hilang, nanti kita bantu semua. Bapak Ibu sehat selalu dan salam hangat dari Pak Presiden Prabowo.
Kapolres Tebo AKBP Trianto melaksanakan simulasi pengecekan sistem pengamanan markas atau Sispam di Mako Polres Tebo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kesiapan dan responsibilitas personel dalam menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap keamanan fasilitas kepolisian. Simulasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tebo ini menitikberatkan pada kesiapsiagaan anggota jaga, prosedur standar operasional pengamanan pintu masuk, serta koordinasi antar unit dalam skenario darurat. Setiap detail mulai dari identifikasi dini hingga penanganan cepat dievaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pencegahan Sispam ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan latihan praktis untuk menguji efektivitas sistem keamanan yang telah terpasang. Tujuannya adalah untuk melatih respon cepat personel jika terjadi insiden yang tidak diinginkan, sekaligus memastikan Mako Polres Tebo tetap menjadi zona yang aman dan terkendali. Dengan adanya simulasi dan pengecekan rutin ini, Kapolres Tebo berharap seluruh personel dapat memahami dan melaksanakan tugas pengamanan dengan profesionalisme tinggi. Hal ini penting untuk menjaga kewibawaan institusi Polri dan memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa markas kepolisian terlindungi dari segala bentuk gangguan. Dari Humas Polres Tebo, Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung Program Nasional Ketahanan Pangan tahun 2025, Polda Papua menggelar panen raya jagung di Mako Kompis 1 Batalion A Pelopor Koyakoso pada Rabu 28 Mei 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Jeremias Rontini, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Herman Patikawa, serta pejabat utama Polda Papua. Pelaksanaan panen raya ini menunjukkan sinergi antara aparat keamanan dan sektor pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan. Lahan di Mako Kompis 1 Batalion A Pelopor yang sebelumnya telah ditanami jagung, kini menghasilkan panen melimpah, menandakan keberhasilan upaya pemanfaatan lahan untuk tujuan produktif. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stok pangan lokal dan regional, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat luas tentang pentingnya mengoptimalkan lahan untuk pertanian. Hasil panen jagung ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan suksesnya panen raya jagung di Koyakoso, diharapkan program-program serupa dapat terus digalakan di berbagai wilayah. Inisiatif ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan ketahanan pangan nasional dan menciptakan masa depan yang lebih stabil bagi seluruh rakyat Indonesia. Polri berkomitmen untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan MOU bersama Kementerian Lingkungan Hidup pada Rabu 28 Mei 2025. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 28 Mei 2025. Pada kesempatan ini turut hadir Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta para pejabat utama Mabes Polri lainnya, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini menjadi wujud nyata dukungan Polri sebagai penegak hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui upaya edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum atas segala bentuk tindakan pelanggaran atau tindak pidana lingkungan hidup. Bahwa MOU ataupun nota kesepahaman yang kita laksanakan kali ini tentunya menjadi bukti pemerintah dalam hal ini secara khusus ditangani Kementerian Lingkungan Hidup sangat memperhatikan dan peduli terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu perjanjian kesepakatan atau kesepahaman kali ini melanjutkan perjanjian sebelumnya di tahun 2019
dan kali ini kita perbaiki, dan tadi beliau sampaikan bahwa kita tentunya sangat concern terkait dengan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup, dan bagaimana kita melakukan kegiatan bersama, mulai tukar-menukar data, dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan dari mulai edukasi, pencegahan, sampai dengan penegakan hukum. Dan tentunya juga tadi beliau sempat menyampaikan bagaimana ke depan kita berusaha terus untuk mengurangi kualitas pencemaran dengan mengembangkan berbagai macam teknologi, termasuk penanaman mangrove untuk mengurangi beban CO2. Pada prinsipnya Polri siap mendukung apapun yang menjadi kebijakan dan yang tertuang di dalam kerjasama untuk mendukung agar kualitas lingkungan hidup negara Indonesia menjadi lebih baik, karena ini memang tuntutan global. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Polri dalam penanganan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Teman-teman sekalian, bahwa penanganan lingkungan hidup wajib terus kita tingkatkan untuk meyakinkan bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 disupport sepenuhnya oleh lingkungan yang berkelanjutan. Tentu dukungan yang lebih intens dari Bapak Kapolri dan para pejabat utama Mabes Polri sangat kami hargai dan kami akan catat dengan sebaik-baiknya. Kami juga terima kasih atas dukungan personil dari Bapak Kapolri kepada pejabat tinggi media kami yang kemudian memperlancar arus-arus penanganan kerusakan melalui pencegahan maupun kegiatan kolektif lainnya di dalam rangka menjaga kerusakan semakin serius lingkungan hidup di Republik kita ini. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih. Mudah-mudahan segeranya kami akan menindaklanjuti Memorandum of Understanding MOU antara kami dengan Bapak Kapolri dengan kegiatan-kegiatan teknikal sebagaimana ruang lingkup dari MOU yang tadi telah kita sampaikan bersama. Sinergitas Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup juga merupakan salah satu upaya Polri bersama stakeholder terkait dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.